Halo adik-adik, selamat datang di channel Natamatics. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan fungsi eksponensial. Nah, salah satu penerapan fungsi eksponensial itu adalah terkait dengan bunga majemuk. Bunga majemuk ini adalah salah satu contoh penerapan fungsi eksponensial pada bidang ekonomi. Nah, misalnya diberikan masalah sebagai berikut. Pada awal tahun, Dewi menabung di sebuah bank sebesar 1 juta rupiah. Apabila bank memberikan suku bunga majemuk sebesar 10% per tahun, berapakah saldo yang dimiliki Dewi pada akhir tahun kelima? Nah, dalam permasalahan ini kita asumsikan bahwa Dewi tidak pernah menabung lagi dalam kurun waktu yang ditentukan. Artinya dalam 5 tahun tersebut Dewi tidak pernah menabung. Jadi berapakah saldonya di akhir tahun kelima? Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebenarnya masalah ini diselesaikan dengan menggunakan konsep barisan geometri. Nah, melalui konsep barisan geometri tersebut, nanti akan diperoleh rumus yang menggunakan fungsi eksponensial. Berikut penjabarannya. Modal awal yang ditabung adalah sebesar 1 juta. Kemudian bunga yang diperoleh itu adalah 10%, sehingga bunga pertama yang diperoleh adalah 10%. 10% itu dapat dinyatakan sebagai 10/100 kali modal awalnya 1 juta. Sehingga mendapatkan bunga 100.000. Dengan demikian, saldonya menjadi modal ditambah bunga, sehingga jadinya 1.100.000. Nah, kemudian yang namanya bunga majemuk itu adalah bunganya diberikan terhadap saldo akhir. Jadi kalau bunga majemuk itu bunga berikutnya akan semakin lebih besar karena saldo yang dimiliki sekarang adalah 1.100.000, bukan berpatokan dengan 1 juta modal awalnya, bukan. Oke, dengan demikian bunga keduanya adalah 10% dari 1.100.000, sehingga diperoleh bunga sebesar 110.000. Nah, dengan demikian saldo di akhir tahun kedua adalah 1.100.000 ditambah 110.000, sehingga hasilnya sama dengan 1.210.000. Demikian seterusnya, bunga ketiga diperoleh sebesar 10% dari 1.210.000, sehingga bunganya adalah 121.000. Nah, saldo di akhir tahun ketiga menjadi 1.210.000 ditambah 121.000 sama dengan 1.331.000. Dan demikian seterusnya sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian coba diperhatikan antara modal awal dan saldo-saldo akhir di tiap tahunnya. Jadi dengan modal awal 1 juta, kemudian saldo di tahun pertama 1.100.000, di tahun kedua 1.210.000, di tahun ketiga 1.331.000. Nah, kalau kita perhatikan, modal awalnya adalah 1 juta, kemudian saldo yang pertama 1.100.000, kemudian saldo yang kedua 1.210.000, saldo yang ketiga 1.331.000, dan seterusnya. Dan yang ditanyakan adalah saldo di akhir tahun kelima. Itu berapakah? Nah, kalau kita perhatikan, ternyata ini membentuk barisan geometri. Kenapa membentuk barisan geometri?
Lalu kita hitung rasionya, diperoleh rasio sebesar 1,1. Itu dengan membagi ini dengan ini. Kemudian kalau kita hitung dari sini, ini juga diperoleh rasio sebesar 1,1. Dan ini juga diperoleh rasio sebesar 1,1. Nah, karena rasionya sama, maka ini merupakan barisan. Ya, merupakan barisan, yaitu barisan geometri. Nah, dengan demikian, barisan ini merupakan barisan geometri, sehingga nanti untuk saldo di akhir tahun kelima itu kita bisa cari dengan menggunakan rumus barisan geometri dengan rasio sebesar 1,1. Nah, kemudian perhatikan, jika kita menganggap ini sebagai suku pertama, maka itu bisa kita sebut sebagai U1. Kemudian, ini sebagai suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, dan seterusnya. Maka, saldo di akhir tahun kelima itu merupakan suku keberapa? Oke, bisa diperhatikan di sini. Ketika saldo di akhir tahun pertama itu menjadi suku kedua. Saldo di akhir tahun kedua menjadi suku ketiga. Saldo di akhir tahun ketiga menjadi suku keempat. Bisa diperhatikan bahwa 1 ke 2 itu ditambah 1. 2 ke 3 itu ditambah 1. 3 ke 4 itu ditambah 1. Jadi dapat dipastikan bahwa saldo di tahun ke-5 itu adalah sama dengan suku ke-6. Jadi tinggal ditambah 1. 5 tambah 1. Jadi suku ke-6 yang ditanyakan. Nah, selanjutnya, bagaimanakah rumus suku ke N dari barisan geometri? Terus berapakah nanti suku ke-6-nya? Nah, rumus suku ke N dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah A-nya? A-nya itu adalah suku awal. Jadi yang inilah sebagai suku awalnya, yaitu A sama dengan 1 juta. Kemudian R itu menyatakan rasio. Jadi rasionya sudah tadi disampaikan bahwa rasionya sama dengan 1,1. Itu diperoleh dengan membagi 1.100.000 dengan 1 juta. Kemudian N-nya itu sesuai dengan ini. Karena ditanyakan adalah suku ke-6, maka N-nya adalah 6. Nah, dengan demikian dapat disubstitusi nilai-nilainya ke rumus ini. Nah, sehingga diperoleh U6 sama dengan 1 juta kali 1,1 pangkat 6 kurang 1. Nah, kalau kita ubah, 6 kurang 1 ini sama dengan 5. Dan 1,1 ini bisa kita ubah menjadi 1 tambah 0,1. Nah, perhatikan bahwa 1 juta tadi ini adalah modal awalnya. Jadi modal awal ini bisa kita misalkan dengan M0. Kemudian 0,1 ini adalah persentase bunga majemuknya. Jadi persentase bunga majemuknya tadi adalah 10%. 10% itu dapat disederhanakan menjadi pecahan desimal menjadi 0,1. Kemudian 5 ini adalah tahun yang ditanyakan. Berapakah jumlah tabungan Dewi pada akhir tahun kelima? Jadi 5 ini sama dengan waktu yang ditanyakan. Nah, dengan demikian, rumus ini, dari sinilah kita memperoleh rumus MT sama dengan M0 kali 1 tambah P pangkat T. Di mana MT itu adalah saldo akhir, kemudian M0 ini modal awal, kemudian P itu adalah persentase bunga majemuk, T itu adalah lamanya menabung. Dalam hal ini, berapa tahun? Jadi, inilah rumus bunga majemuk. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan hasil berapa jumlah tabungan pada akhir tahun kelima, itu sebenarnya sudah dapat dilakukan perhitungan di sini. Atau kalau kita misalnya menggunakan rumus ini, pembahasannya seperti berikut. Jadi berdasarkan rumus bunga majemuk tadi,
dapat dihitung M5-nya. Kenapa M5? Karena ditanyakan jumlah tabungan pada akhir tahun kelima. Ya, M5-nya sama dengan 1 juta kali 1 tambah 0,1 pangkat 5. Ya, 1 tambah 0,1 sama dengan 1,1. Nah, kemudian 1,1 dipangkatkan 5, ini adik-adik bisa menggunakan bantuan kalkulator. Jadi diperoleh hasil sama dengan 1,61051. Baru dikalikan dengan 1 juta sehingga diperoleh hasil sama dengan 1.610.510. Jadi, jumlah tabungan Dewi pada akhir tahun kelima adalah 1.610.510 rupiah. Nah, selanjutnya, rumus yang tadi itu sebenarnya merupakan rumus umum yang dapat digunakan pada berbagai kasus. Yaitu antara lain, masalah bunga majemuk tadi, yaitu masalah pada bidang ekonomi. Kemudian masalah pertumbuhan penduduk, ini pada bidang geografi. Masalah pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme, itu pada bidang biologi. Kemudian masalah intensitas suara yang mendekat ke pendengar, ini pada bidang fisika. Dengan rumus sama, yaitu MT sama dengan M0 kali 1 tambah P pangkat T. Dengan ketentuan yang sama, yaitu MT menyatakan nilai akhir pada waktu ke T, M0 menyatakan nilai awal, P menyatakan persentase penambahan, dan T menyatakan waktu. Nah, selain kasus ini, rumus ini juga dapat digunakan untuk kasus-kasus yang lain, tetapi dengan rumus yang serupa. Ada sedikit perbedaan. Yaitu yang pertama masalah biaya penyusutan, itu pada bidang ekonomi. Masalah peluruhan pada bidang kimia. Masalah intensitas cahaya dalam laut pada bidang fisika. Masalah intensitas suara yang menjauh dari pendengar pada bidang fisika. Dengan rumus MT sama dengan M0 kali 1 kurang P pangkat T. Nah, keterangannya sama seperti tadi. MT menyatakan nilai akhir pada waktu ke T. M0 menyatakan nilai awal. P-nya menyatakan persentase pengurangan. Dan T-nya menyatakan waktu. Nah, perhatikan bahwa rumus yang ini menggunakan tanda kurang. Sedangkan kalau yang bertambah, seperti tadi pertumbuhan, itu menggunakan tanda tambah. Jadi itu perbedaan rumusnya. Nah, disinilah digunakan konsep eksponensial tersebut. Karena di sini ada bentuk pangkat T. Jadi demikian penerapan dari fungsi-fungsi eksponensial. Terima kasih.